Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Apa kabar semuanya teman-teman? Gimana kabarnya? Gue harap kalian baik-baik aja. Di hari ini, di spesial di hari Kamis, kembali lagi di segmen Kamis Gerimis, yang pastinya gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke Instagram gue di @ofwordpodcast. Dan terima kasih. Dan mau sebelum kita mulai, seperti biasa mau mengingatkan buat teman-teman untuk selalu support gue. Dan kemarin gue juga sempat recording ya. Dan ada satu episode bersama satu orang yang tidak bisa diketahui. Jadi langsung aja dengarkan langsung di episode kemarin tentang karismanya seorang fuckboy ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih. Mari kita lanjut kepada episode pada hari ini di Kamis ini. Gue record di jam 6:30. Episode ini langsung naik nanti jam 8 malam. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, begini ceritanya. Hai admin, gue mau titip salam buat FWB-an gue by story yang bakal gue sampein. Kebetulan gue tahu dia dengar podcast ini. Jadi gue punya temen cewek deket dari SMA. Kebetulan gue jujur aja nganggap dia cuma emang pure temen doang sih. Gak pernah sama sekali mikir lebih dari itu. Kita udah kenal dari awal SMA, tapi baru mulai deket itu sekitar pas kelas 3 SMA. Karena dulu ada pendalaman materi yang diurutin based on nilai gitu satu angkatan. Dan gue satu kelas sama nih anak. Waktu itu dia juga lagi pacaran sama salah satu cowok di sekolah kita. Gue gak kenal deket sih, soalnya emang kita beda tongkrongan aja gitu loh. Ataupun ya gue sama cowoknya. Singkat cerita, gue sama cewek ini disebut aja namanya Elsa lah. Ini lama-lama makin deket. Dia mulai kelihatan kayak nunjukin affection yang menurut gue lebih dari perhatian teman ke teman. Sampai akhirnya salah satu temen gue tiba-tiba one day nyamperin gue di sekolah, cerita kalau Elsa ini suka sama gue. Dia gak sengaja dengar pas Elsa lagi ngobrol sama sahabatnya di kamar mandi cewek. Di situ gue gak ada kepikiran apa-apa sih, karena jujur aja Elsa ini bukan tipe perempuan yang jadi idaman gue. Gue malah kepikiran sama hubungan dia sama cowoknya aja, takutnya bubar gara-gara gue. Kebetulan dulu pas gue SMA kan kita kalau semester genapnya itu kosong pelajaran nih Min. Cuma try out buat UN sama SBMPTN kan. Persiapan masuk PTN otomatis kita udah gak sekolah seperti biasanya. Jadi ya gue jarang ketemu juga sama Elsa. Nah pas kita ujian nasional, gue sama Elsa ternyata dapat jadwal yang sama nih. Dan akhirnya gue baru ngobrol lagi sama dia. Masih biasa aja. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol, temennya si Elsa ini pada nyeletuk cie gitu, biasalah bocah SMA. Si Elsanya juga diem aja. Dia gak ada yang namanya berusaha untuk ngediamin temennya karena dia punya cowok kan. Tapi ternyata pas kita ngobrol dia ngomong gitu kalau dia udah putus beberapa bulan yang lalu. Di situ gue masih biasa aja sih jujur. Setelah waktu berlalu, setelah UN, kita kan biasa aja tuh main. Budayanya ya pasti yang coret-coretan, terus malam pada dugem sama geng masing-masing. Pas dia cara coret-coretan, si Elsa sama temennya ngajak gue buat dugem malamnya di salah satu bar di mana sih? Ya di situlah, namanya Lucy ya. Tapi nggak tahu ini yang di Jakarta tuh bukan, gue nggak tahu juga. Karena gue sama geng cowok-cowok gue juga santai, ya udah kita ian deh buat join teman-temannya Elsa ini. Dan gue nggak tahu ini orang mana yang cerita ya. Iya, ini juga karena salah satu temen gue emang pacaran sama salah satu temen Elsa juga sih. Karena gue bukan peminum, jadi nasiblah gue selalu mendadak jadi supir travel langganan teman-teman gue setiap kita habis dugem. Gue waktu itu antar satu cowok dan 3 cewek temen gue, termasuk Elsa, karena ternyata rumah kita cuma dipisahin sama jalan utama gitu aja, jadi ya seberang-seberangan lah kompleknya. Pas tahu kayak gitu, otomatis gue nyaranin kalau Elsa di drop terakhir aja karena searah sama gue pas balik nanti. Beberapa menit sebelum sampai ke rumah si Elsa, orang tuanya nelpon kalau opungnya doi masuk rumah sakit dan bokap nyokapnya OTW ke rumah sakit gitu. Alhasil dia bakal sendiri di rumah.
Setahu gue kakaknya waktu itu kuliah di luar negeri. Pas sampai dia bilang makasih dan bahasa basi. Tapi pas gue turun mobil dia nengok ke gue dengan muka yang agak meles. Mungkin karena takut sendiri di rumah, maklum. Rumahnya lumayan gede banget. Gue sempat nawarin dia untuk stay di rumah temennya aja. Gue bisa anterin waktu itu. Tapi Elsa nolak dan nanya ke gue dengan agak kaku. Lo mau gak nemenin gue? At least sampai orang tua gue pulang besok pagi. Di situ gue agak keberatan sih karena emang gue pure nggak enak aja stay di rumah orang, apalagi perempuan yang bukan siapa-siapanya gue dan cuma berduaan pula. Tapi karena gue kasihan ya udahlah, gue mengiyakan permintaan dia. Kita masuk, dia nyuruh gue tidur di kamar dia, tapi dia nyediain kayak sofa yang bisa jadi kasur gitu, persis di seberang kasur dia. Dia minjemin gue boxer dan kaos bokapnya. Dia nyariin gue untuk bersih-bersih sebelum tidur. Pas balik dari kamar mandi dia tiba-tiba nanya ke gue tentang pacar atau tentang cewek. Dan gue jawab ke dia kalau gue single. Terus dia dengan polosnya nanya ke gue, Lo normal apa gimana? Di situ gue ketawa dengarnya. Gue jelasin ke dia kalau emang gue belum pernah pacaran dan belum mau pacaran. Karena gue emang belum punya pemikiran ke situ waktu itu. Terus dia nanya lagi, tapi kalau having sex udah? Di sini gue nggak tahu mau jawab apa karena emang gue masih virgin waktu itu. Kalau mau jujur malu, kalau mau bohong takut dikira anak macem-macem. Sempet gue diemin dengan main HP sambil tiduran di sofa. Terus dia nanya lagi pertanyaan yang sama, sambil nambahin kalimat penenang. Kalau belum nggak apa-apa, gue juga belum kok. Di situ gue nengok ke dia dan baru sadar kalau dia lagi duduk sambil ngeliat gue pakai baju putih oversize yang bikin gue adem banget liatnya. She looks so warm and lovely aja, jadi bikin gue panas. Gue bangun, gue samperin dia, terus gue duduk di depan dia, gue tanya dia mau having sama gue. Di situ dia juga kayak malu-malu gitu dan gak jawab. Langsung aja tangan gue main ke dalam selimut dan sisanya bisa ditebak lah ya. After we done, yang gue rasain cuma satu, tenang. Besok paginya gue balik dan ya jujur jadi kepikiran tentang Elsa. Jadi kayak suka gitu dan passionate siap mau ketemu dia. Gak lama setelah itu hasil SNMPTN undangan keluar dan gue keterima di PTN di... Ya sebut saja itulah Depok. Tapi Elsa gak dapet SNM waktu itu dan we were supposed to hang out the night after the announcement. Tapi dia tiba-tiba ngabarin gak bisa. Setelah gue ngumpul sama anak gue inisiatif ke rumahnya buat bawain dia kek estetik yang cute, niat hati bisa bikin dia seneng. Pas gue sampai matanya bener-bener bengep kayak orang habis nangis seharian. I tried to comfort her and yes we had sex again by the way. Kali dia benar-benar passionate banget sampai gue ngerasa surga itu ada di antara kedua kakinya dia. Benar-benar yang gue rasain itu cuma satu, tenang, she know what she is doing. Beberapa hari setelah itu gue ngeliat di story IG-nya dia ketemu sama mantannya. Gue agak dan gak tahu mau ngomong apa, tapi ya gue juga bingung mau gimana. Karena emang dia bukan siapa-siapa gue dan dia ke prom night juga sama mantannya. Walaupun gue denger mereka gak balikan ya istilah sopannya mau jalanin aja dulu. Setelah prom night gue udah gak ketemu dia lagi sampai graduation. Dia berlaga kayak gak ada apa-apa di antara kita. Di situ gue ngerasain yang namanya patah hati pertama. Gue agak kesel sama dia, tapi sama diri gue sendiri sih. Dan singkat cerita hari pengumuman tes SBMPTN datang. Dia keterima di salah satu PTN di Jatinangor yang ceweknya mantap-mantap semua. Sekitar bulan Juli beberapa hari sebelum dia pindahan ke sana, dia ngajak ketemuan di rumahnya. Gue awalnya ngira di sana ada teman-teman yang lain juga, karena chat dia waktu itu benar-benar santai banget. Tapi pas gue sampai, gue rada bingung karena di depan rumahnya nggak ada mobil atau motor teman-teman kita. Gue masuk dan dia udah nunggu gue di ruang TV-nya. Di sini dia benar-benar cantik banget, pakai kaos pakai kaos polos putih, like the first time we did it. Dan short, dia mau ngucapin makasih ke gue karena udah ada buat dia di masa-masa sulitnya dia. Sambil ngasih kotak sepatu buat gue, gift buat lo katanya. Di situ gue nggak tahu mau ngomong apa dan akhirnya karena awkward banget, gue cuma bilang makasih dan basa-basi ngucapin dia good luck untuk kedepannya. Di situ gue benar-benar bingung banget harus apa dan nggak lama izin balik ke dia. Tapi pas gue bangun dan mengarah ke rumahnya, dia meluk gue dari belakang dan gue tanya kenapa. Dia bilang dia cuma nangis dan bilang gue cuma takut kehilangan rasa nyaman gue sama lo. Di situ gue nggak ada basa-basi lagi. Gue langsung ngajak dia ke kamarnya and yes we did it again. And this time we both really tried to please each other. Jadi ya you know benar-benar klimaks. Habis itu kita cuma cuddle sampai malam wondering about where the future gonna take us. Lo nanti jangan nakal-nakal ya kalau udah kuliah. Kita harus stay kontak. Terima kasih udah ada buat gue selama ini dan gak pernah meminta lebih.
Ya setelah kita ngejalanin hidup masing-masing sih, lupa juga ya. Cuma kadang suka amazed aja sama hal-hal yang terjadi di hidup kita. Gue sekarang lagi single dan lagi nunggu waktu terbang ke Jerman buat lanjutin S2. Sedangkan si Elsa baru lamaran bulan Maret kemarin. Cinta sih enggak, mungkin lebih kenyaman aja sih yang gue kangenin dan bikin gue hangat aja. Setiap keinget nyaman kita SMA, semoga Elsa bisa bahagia dengan calon suaminya. Semoga gue bisa dapat yang baik juga nantinya. Thanks Min, semoga bisa menambah cerita teman-teman FWB. Oke, I want to say thank you buat kontributor yang mengirimkan cerita ini. It's so seru juga. Seru ya gitu ya, kayak punya temen yang ketika lu mendapatkan sebuah momentum di mana lu lagi hangout sama teman-teman lu, balik nganter rumah dia, gue nggak tahu tiba-tiba nggak ada orang aja gitu si rumahnya tuh. Ini sih sebuah kayak suatu kesempatan yang emang nggak mungkin datang 2 kali sih. Cuman kalau dilihat dari kisah cinta, bukan kisah cinta sih, kisahnya adalah menurut gue nih bagus ketika untuk menjadi hal yang kayak untuk lo mencapai sebuah, dalam konotasi walaupun di sini tidak menjelaskan bahwasanya mereka ini adalah hubungan friends with benefit karena iya kan ada komitmen aja gitu lah. Cuman kalau misalkan dari lihat, mereka tuh ada prosesnya gitu loh. Jadi kayak nggak yang tiba-tiba nggak kenal tiba-tiba langsung ngajakin having sex dan segala macam, enggak juga. Cuman yang dari itu semua gue bisa menilai bahwasanya bagus dan so fucking beruntung. Dan gue nggak tahu, mungkin ceweknya juga mau kayak gitu karena ada perasaan suka juga atau gimana. Karena gimana pun caranya mereka juga sesuai concern, gue rasa sama-sama mau dan nggak ada pemaksaan antara satu dan lain hal. Jadi so good. Dan advice-nya adalah janganlah lo terlalu memaksakan seseorang untuk tetap bisa sama lo, karena gimana pun caranya ya itu jawabannya nanti sih. Karena susah gimana ya, setiap lo berjuang dengan seseorang lo nggak tahu end up-nya bakal gimana, tapi nikmatin aja setiap momen yang ada sama dia, jalannya seperti apa, turun naiknya seperti gimana dan segala macamnya. Tapi satu hal yang harus lo tahu dan lo ketahui bahwasanya ketika dia punya lo, dia bakal balik buat lo gitu loh. Karena banyak banget orang yang berjanji ketika gue pengen kita tetap stay kontak dan segala macam, tapi pada akhirnya mereka juga akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan sibuk dengan kehidupannya dan mereka juga akan seperti itulah. Karena gue yakin setiap orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing, punya takdirnya masing-masing. Jadi kadang lo gak bisa serta-merta menahan atau memaksa seorang untuk terus bisa dan terus untuk mau dengan lo gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi, terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu setia untuk mendengarkan FWB Podcast setiap hari Senin dan Kamis. Ini adalah salah satu segmen yang paling ditunggu-tunggu banyak orang untuk mendengarkan cerita yang udah masuk ke gue. Dan terima kasih juga untuk kontributornya udah cerita di sini. Kali ini ceritanya dari cowok. Dan setelah gue kaji ternyata so good dari ceritanya. Jadi kayak dari tata bahasa juga, premisnya juga oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semua, sobat Nganu yang telah mendengarkan episode pada hari ini. Sampai ketemu besok di hari Senin. Yang mau dengerin boleh banget langsung share dan tag gue. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overheardfwb pakai underscore untuk akun backupnya. Semoga akun gue cepet balik. Gue nggak tahu kapan balik. Ini Instagram nggak ada email balasan dan segala macam. Gue udah ngelakuin banding berapa kali nggak tahu. Dan I don't know. Gue nggak tahu sampai kapan. Ya doakan saja semoga balik dan bisa kembali normal untuk menghibur kalian semua. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye-bye.